Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya muliakan, kita berjumpa lagi pada Musalis Podcast SD Muhammadiyah 3 Denpasar. Adapun materi yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah temanya zakat, infak, dan sedekah. Perintah berzakat di dalam Al-Quran itu terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Khudz min sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah, yang dimaksud di sini adalah sedekah wajib, yaitu zakat dari sebagian harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan. Nah, zakat itu berasal dari kata zakah secara etimologi, yang artinya itu adalah tumbuh, pembersihan dari dosa-dosa atau tidak tercacat karena kotoran dosa. Sedangkan menurut istilah, zakat itu artinya pengambilan sebagian harta orang yang punya dan diberikan kepada yang tidak punya dengan tujuan untuk mensucikan diri si pemilik harta itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kedudukan zakat fitrah, zakat bukan zakat fitrah tapi zakat secara umum dalam keseluruhan sistem ajaran Islam itu kita lihat terdapat di dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu setelah salat. Nah, pentingnya zakat ini sebagaimana sudah kita ketahui, dia mempunyai fungsi. Yang pertama itu adalah tutahhiruhum, mensucikan si pemilik harta itu dari sifat-sifat kebahilan, dari sifat-sifat kerakusan, sehingga jiwanya bisa menjadi tenang, dan ini berimbas pada kecerdasan si pemilik harta itu sendiri di dalam rangka menumbuhkan perekonomiannya. Kemudian dijelaskan lagi wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan hartanya itu sendiri, yaitu dari kemungkinan-kemungkinan didapatkan dengan cara yang tidak baik atau tidak halal, sehingga menjadi bersih dan hartanya menjadi barokah. Nah, inilah yang dicari, sehingga diharapkan betul-betul zakat itu bisa berfungsi untuk menyehatkan jasmani dan rohani daripada pemilik harta itu. Saudara-saudara, macam-macam zakat dalam Al-Quran dijelaskan ada dua macam. Yang pertama itu adalah zakat mal, yaitu zakat yang berkaitan dengan harta. Dan yang kedua itu adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang berkaitan dengan diri si pemilik harta itu sendiri, yang biasanya dilakukan di dalam puasa Ramadan ini. Nah, zakat mal itu misalnya contohnya itu adalah zakat yang berkaitan dengan hewan ternak, kemudian hasil-hasil pertanian, hasil-hasil tambang, hasil-hasil perikanan, hasil-hasil perniagaan, hasil-hasil perusahaan, atau hasil atau barang yang kita dapatkan dari dalam bumi terkenal, yang disebut dengan harta rikas dan emas dan perak. Itu termasuk zakat mal, yang sudah apabila sampai pada nisab dan haul, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebanyak 2%. Saudara-saudara sekalian saya hormati, kepada siapa saja zakat ini harus kita berikan, kita salurkan kemana saja, itu dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal alimina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimin fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi ada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat ini. Jadi kalau kita perinci, isi surat At-Taubah 60 ini adalah, yang pertama itu adalah untuk lil fuqara, artinya orang-orang fakir. Nah, ini orang yang cacat, yang tidak sama sekali dia bisa beraktivitas dalam mencari harta.
Kemudian yang kedua wal masakin, orang-orang miskin. Nah, ini orang yang bisa beraktivitas tapi selalu kekurangan di dalam kehidupannya, terutama sekali dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu disebut dengan wal masakin. Kemudian yang ketiga wal amilina alaiha, pengurus-pengurus zakat atau yang biasa disebut dengan amil zakat, itu juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubihim, artinya orang-orang mu'allaf yang hatinya tersentuh dengan Islam, kemudian dia mau masuk Islam. Nah, ini pun berhak untuk kita berikan zakat, karena biasanya tentu saja keluarga mereka tidak suka dengan mereka, bahkan mungkin akan dikeluarkan dari lingkungan mereka, keluarga mereka. Nah, ini perlu diperhatikan dan perlu diberikan bagian dari zakat. Kemudian wafir riqab, artinya kalau dulu istilahnya ini budak, ya. Budak di zaman Rasulullah masih ada sistem perbudakan. Nah, kalau sekarang mungkin orang-orang yang sedang tertindas, ya, tertindas dan lain sebagainya, itu bisa diberikan bagian zakat. Kemudian selanjutnya wal gharimin, artinya orang-orang yang berhutang. Jadi dia terlalu banyak hutangnya sehingga tidak mampu membayarnya atau menemui kesulitan-kesulitan di dalam membayarnya, maka dia juga berhak diberikan zakat. Selanjutnya fi sabilillah, artinya segala proyek kegiatan umat, baik itu berupa sekolah, masjid dan lain sebagainya, ini pun bisa diberikan bagian zakat. Dan selanjutnya adalah wabnis sabil. Ini adalah orang-orang yang betul-betul katakanlah misalnya menuntut ilmu, diberikan beasiswa dan lain sebagainya, itu pun mempunyai hak untuk mendapatkan zakat. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, apa sesungguhnya manfaat zakat ini bagi pemberi zakat itu? Jadi menurut kitab yang yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, dia mengatakan ada 3 fungsi ada 3 guna utama daripada zakat ini. Yang pertama itu adalah untuk menguji ketauhidan seseorang. Nah, seberapa jauh mereka percaya terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan dilihat keikhlasan kita di dalam mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada yang tidak punya itu. Mengapa demikian? Karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan bagi setiap individu muslim yang benar-benar mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka akan secara ikhlas menghitung hartanya dengan sebaik-baiknya, kemudian mengeluarkan zakatnya kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang kedua adalah sebagai penyucian seseorang dari kebahilan tadi. Banyak orang kadang-kadang mendapat hartanya dengan cara yang tidak halal. Misalnya dengan mencuri, dengan korupsi, dengan berbagai macam segala kejahatan. Nah, itu sebenarnya harta itu menjadi harta yang tidak barokah. Akibatnya apa? Maka muncullah sifat yang sangat luar biasa di dalam dirinya, yaitu disebut dengan kerakusan atau kebahilan. Mereka tidak pernah merasa puas walaupun hartanya sudah bertumpuk-tumpuk. Nah, ini sifat-sifat ini akan hilang. Insya Allah kita akan selalu hidup ini merasa cukup, ya, apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketenangan rohani akan bisa dicapai di dalam kehidupannya. Nah, kesehatan rohani inilah yang akan bisa menimbulkan juga kesehatan jasmania. Kemudian yang ketiga yaitu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pikirkan, ya, luar biasa nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita kalau kita renungkan. Karena di dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmatku yang demikian banyaknya, tentu saja kamu tidak akan dapat menghitungnya. Walaupun kita hidup sekarang di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa, kita pun tidak akan bisa menghitung nikmat Allah itu. Nah, oleh karena itu Allah sudah menjanjikan bagi siapapun yang bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya akan ditambah-tambah nikmat kepadanya.
La in syakartum la azidannakum. Ya. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, akan ku tambah nikmat kepadanya. Wala in kafartum, dan bagi barang siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, maka tunggu sajalah azabku adalah sangat pedih. Nah, jadi itulah para pendengar sekalian, bahwa yang perlu kita sadari bahwa harta dalam ajaran agama Islam itu berfungsi sosial. Sebagaimana ditegaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Di dalam harta mereka itu terdapat hak orang lain, yaitu hak orang-orang yang memang memerlukan bantuan. Nah, bagi kita orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, tentu kita akan menghitung harta kita dengan secermat-cermatnya, kemudian benar-benar menyisihkan sebagian harta itu untuk kepentingan orang-orang yang memerlukan. Insya Allah harta yang demikian akan tumbuh. Makanya zakat itu berasal dari dasar bahasa Arab, yaitu zakah, artinya tumbuh, berkembang, barokah dan lain sebagainya, sehingga benar-benar ini bisa akan dinikmati oleh pemilik harta itu sendiri. Jadi demikianlah para pendengar sekalian, mudah-mudahan dengan uraian zakat ini bisa memotivasi saudara-saudara untuk menghitung harta dengan baik. Nah, zakat ini hukumnya wajib, tidak boleh tidak kita lakukan. Tetapi infak, sedekah itu hukumnya adalah sunnah saja. Jadi kalau saudara-saudara sekalian belum mampu berzakat, jangan lupa mengeluarkan infak atau sedekah. Insya Allah rezeki yang kita miliki akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.